ayat yang ke-17, 18, 19. Kita akan baca bersama-sama. Ya. 1 Petrus 4 ayat 17, 18 dan 19. Yuk. Saya baca 17, saudara 18 dan 19 kita sama-sama. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? 18. Jika orang benar hampir tidak selamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sama-sama 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Ya, saudara, penghakiman dimulai pada rumah Allah. Di dalam ayat 17 dikatakan, karena sekarang, ya, telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Dan jika 18, orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya, kata hampir tidak selamatkan itu dalam terjemahan lain, jika orang benar sedikit sekali diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Itu pasti tidak diselamatkan, ya. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Katakan sama-sama, menderita karena kehendak Allah. Ya, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Ya, saudara, dikatakan di ayat yang ke-19, karena baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Ya, saudara, memang saudara sedikit sekali orang yang mau rela menderita karena kebenaran, karena kehendak Allah. Ya, namun saudara, mau tidak mau kita harus mengalami itu, karena Yesus mengatakan, saudara, bahwa kita adalah pengikutnya dan kita harus mengikuti jejaknya, teladannya. Amin. Ya, dalam surat Petrus yang sama juga mengatakan bahwa dapatkah disebut pujian kalau seseorang menderita karena dosa? Ya. Tetapi kalau kita menderita karena kebenaran, itu adalah kasih karunia Allah. Katakan sama-sama, kasih karunia Allah. Ya, saudara, itu kasih karunia Allah, ya. Di dalam 1 Petrus pasal yang pasal yang kedua, ya, dikatakan di ayat yang ke-19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. 19, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Ya, saudara, dan contohnya adalah Yesus. Ya, dikatakan, saudara, dikatakan ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti apa aja jejaknya. Artinya mengikuti teladan Yesus. Yesus menderita karena dosa atau karena kebenaran, saudara?
Karena kebenaran, ya. Nah, saudara ya, di ayat yang ke-22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23, ayo kita baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 23. 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci. Nah, memang firman Tuhan bilang memang sedikit orang yang diselamatkan. Karena saudara, sedikit orang yang mau menderita karena kebenaran. Ya, saudara, tidak mungkin ada jalan kemuliaan tanpa jalan salib. Ya, karena itu mau tidak mau, saudara dan saya sebagai pengikut Yesus, kita harus mengikuti jejaknya, harus mengikuti teladannya. Yang setuju katakan amin. Memang gak gampang bagi daging. Ketika dicaci maki tidak membalas dengan caci. Nah, di sini banyak orang gagal. Banyak gagal. Karena itu, saudara, ya, satu kali murid Yesus berkata demikian, ya, bahwa kepada Tuhan Yesus dia berkata, Tuhan, sedikitkah orang yang diselamatkan? Sedikitkah orang yang diselamatkan? Tuhan Yesus bilang apa? Berjuanglah. Katakan sama-sama, berjuanglah. Untuk melalui pintu yang sesak itu. Karena banyak orang mau masuk, tapi mereka... Nah, manusia saja, tetapi kita lakukan untuk Tuhan. Katakan sama-sama, lakukan untuk Tuhan. Ya, nah saudara, kita akan lanjutkan di sini. Ya, dikatakan bahwa ia tidak, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, nah saudara, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Katakan sama-sama, hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 25, kita baca 23. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, jadi saudara sudah mengerti bahwa saudara dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 17 tadi, kita kembali ulangi, ya, bahwa penghakiman dimulai dari siapa, saudara? Dimulai dari rumah Allah, ya. Dan penghakiman itu bukan saja nanti kita dihakimi, ya, saat Yesus datang kita dihakimi, saudara, perbuatan kita, perkataan kita, bahkan apa yang tersembunyi dalam hati kita. Tetapi penghakiman itu dimulai sekarang. Katakan sama-sama, penghakiman itu dimulai sekarang. Ayat 17 kita baca lagi. 23, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Kapan dimulainya? Sekarang. Katakan sama-sama, kapan? Sekarang. Ya, saudara. Ya. Nah, saudara, dimulai pada siapa? Rumah Allah. Siapa rumah Allah? Nah, saudara, dikatakan bahwa, saudara, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, berarti rumah Allah itu siapa? Kita. Katakan sama-sama, kita. Nah, saudara, kita harus menghakimi diri kita sendiri. Jadi kita gak boleh menghakimi orang lain, tetapi kita harus menghakimi diri sendiri. Ya, saudara, karena apa? Penghakiman dimulai sekarang, mulai dari diri sendiri. Dimulai dari rumah Allah. Rumah Allah siapa, saudara? Kita. Dimulainya kapan? Sekarang. Sebelum nanti penghakiman terakhir, saudara, kita akan gemetar nanti, saudara. Ya, jadi sebelum kita dihakimi oleh Tuhan, maka kita harus menghakimi diri kita sendiri. Ya, bukan menghakimi orang lain, tetapi kita harus menghakimi diri kita sendiri. Ya, artinya apa? Kalau saudara buat dosa, ya, saudara akan ada kesadaran. Ya, harusnya saya nggak boleh kayak gitu. Jangan seperti itu. Nah, itu namanya kita menghakimi diri sendiri. Ya, mengingatkan diri kita sendiri. Nggak boleh seperti itu.
Ya, baik dosa apapun, saudara. Ya, kalau kita punya benci, dendam, sakit hati, kepahitan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, apapun dosa, Tuhan, ya biarlah kita mulai mengingatkan atau menghakimi diri sendiri sebelum kita menghadap penghakiman Tuhan. Kita akan gemetar kalau kita tidak menyelesaikannya sekarang. Katakan sama-sama, selesaikan sekarang. Selesaikan sekarang. Amin. Jadi yang pertama-tama yang harus dihakimi dimulai dari rumah Allah. Siapa rumah Allah? Kita. Katakan sama-sama, kita. Ya, saudara. Ibrani 3 ayat yang 15. Coba slide-nya yang berikutnya. Ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya, saudara, lihat penghakiman itu ada gambarnya pedang dan firman Allah. Pedang dan firman Allah. Dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Ya, kalau kita dengar suara Tuhan, firman Tuhan katakan jangan kita keraskan hati. Ya. Jadi kalau saudara ngeyel, ya, kita berkeras hati, ya, saudara mulai menghakimi, kok kamu kayak seperti itu kok? Kok nggak berubah-berubah? Dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah. Masih aja hidup menurut hawa nafsu kita. Saudara, itu yang terbaik sebelum kita menghadap tahta pengadilan Tuhan. Itu sangat mengerikan, saudara. Ya, yang setuju katakan amin. Ya, jika kita dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Ya, saudara, coba di dalam, kita baca di dalam Ibrani. Ya, kita baca dalam Ibrani. Ibrani pasal yang keempat. Ya, Ibrani pasal yang keempat. Yuk. Ayat 12. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ayo dibaca. 2, 3. Yang merusak dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dalam sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan hati kita. Ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup saya baca gini ya. Sebab apapun yang dikatakan Allah kepada kita selalu penuh dengan kuasa yang hidup. Firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua yang paling tajam. Itu ada gambar pedang, saudara ya. Tadi di awal ada gambar pedang, Alkitab di bawahnya ada rumah Tuhan. Berarti penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, yaitu diri kita. Nah, di sini ada gambarnya Alkitab pedang, kemudian saudara ada orang yang baca firman Tuhan. Kalau pada saat kita baca firman Tuhan dan Tuhan tegur saudara dan saya, jangan keraskan hati. Katakan sama-sama, jangan keraskan hati. Amin. Kalau firman Tuhan disampaikan saat ini juga jangan keraskan hati. Ya. Saudara harus menghakimi diri kita sendiri. Ya. Artinya kamu nggak boleh seperti itu. Kalau kamu lakukan itu terus, kamu akan binasa sebelum kita menghadap tahta pengadilan Tuhan yang terakhir. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Ya. Nah, saudara, di sini katakan firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua yang paling tajam, yang dapat dengan cepat menembus pikiran dan keinginan kita yang paling dalam, sehingga memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. Ya, saudara, firman itu bagaikan cermin. Katakan sama-sama, cermin. Dia akan memperlihatkan keberadaan kita sebenarnya.
Kalau kita berpakaian ada setitik noda yang kotor, maka saudara kita bisa lihat ini masalahnya harus dibersihkan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan dikatakan dia menuntun kita dalam kebenaran. Ya, mengingatkan kita kesalahan kita dan memperbaiki kelakuan kita. Karena itu saudara diperlukan yang namanya kerendahan hati. Katakan sama-sama, kerendahan hati. Jangan keras hati. Katakan sama-sama, saya nggak boleh keras hati. Saya mesti lembut hati dan rendah hati. Amin. Dikatakan sehingga memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. Ayat 13, coba dibaca sama-sama ayat 13. 2, 3. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Terus, sebab segala sesuatu apa? Telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Terus, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Ya, saudara, sebelum kita nanti menghadap tahta pengadilan Tuhan, maka firman Tuhan katakan bahwa sekarang penghakiman itu dimulai. Kapan dimulainya? Sekarang. Dan pada rumah Allah sendiri. Rumah Allah itu siapa? Ya, berarti kita harus menghakimi diri kita sendiri. Katakan sama-sama, harus menghakimi diri kita sendiri. Amin. Ya, kalau Roh Kudus ingatkan kita, saudara, suara hati kita ingatkan kita, menghakimi kita sekarang, jangan keraskan hati. Katakan sama-sama, jangan keraskan hati. Ya, saudara disakiti, ya, itu salib. Udah hidup benar, disakiti, Tuhan bilang jangan balas. Yang setuju katakan amin. Itu kan yang namanya pikul salib dan sangkal diri. Memang gak gampang, saudara. Tapi itu harga yang harus kita bayar. Makanya Tuhan bilang sedikit sekali yang diselamatkan. Kenapa? Sedikit orang yang mau menderita karena kebenaran. Sedikit orang yang mau menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Contoh yang sederhana, jangan membalas. Katakan sama-sama, jangan membalas. Jangan membalas. Walaupun kita punya kemampuan untuk membalas. Yang kedua, jangan mengancam ketika menderita. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Yang ketiga, menyerahkan semua kepada pencipta kita yang setia. Bahwa penghakiman itu adalah hak Tuhan. Katakan sama-sama, hak Tuhan. Kita gak berhak menghakimi. Ya, memang gak gampang, saudara. Karena itu Tuhan bilang apa? Ya, berjuanglah untuk masuk ke pintu yang sesak. Karena sedikit orang yang mau melaluinya. Sedikit orang yang mau bayar harga ikut Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi ikut Tuhan Yesus itu harus bayar harga. Ya, saudara, gak gampang. Ya, karena itu contoh teladan kita adalah siapa? Tuhan Yesus. Ya, nah ini yang firman Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Ya, kembali lagi slide-nya. Firman Tuhan bagaikan apa? Pedang. Katakan sama-sama, pedang. Ya, dia akan saudara memisahkan antara dikatakan firman Tuhan, ya, jiwa dan roh, dan membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, dan perhatikan ayat 13, tidak ada satu makhluk pun tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Karena itu kita harus punya hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Coba kiri kanan, mesti takut akan Tuhan. Amin. Amin. Ingat, kalau perkataan Tuhan itu seperti itu pasti benar. Amin. Dikatakan kalau orang benar hampir tidak diselamatkan, artinya sedikit yang diselamatkan. Apalagi orang yang di dunia sana orang fasik. Amin. Amin.
sedikit. Karena itu kita harus berjuang. Katakan sama-sama, harus berjuang. Berjuang apa? Melakukan kehendak Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, melakukan kehendak Tuhan. Bukan mau-maunya kita. Bukan mau-maunya kita. Ya. Karena itu dikatakan baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Serahkan semua. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Katakan sama-sama, selalu berbuat baik. Gak bisa dong. Dia buat jahat sama saya. Gimana buat baik? Kan Tuhan bilang kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Makanya Tuhan bilang sedikit orang yang diselamatkan. Gampang. Kalau saudara gak mampu, minta kemampuan Tuhan. Yang penting kita melakukan kehendak Tuhan. Katakan sama-sama, melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang lebih dahulu kita hakimi? Kalau saudara terpancing emosi, wah malah lebih jahat, saudara mulai hakimi. Saya harusnya nggak boleh kayak gitu. Amin. Siapa yang pertama harus dihakimi? Diri sendiri. Omongan kita udah omongan yang kayak orang gak bertuhan, saudara. Padahal kita di gereja kita memuji Tuhan, tapi begitu bertengkar emosi, pokoknya nggak ada rem lah. Nggak ada takut sama itu. Yang penting yang di hati ambrol semua, saudara. Kita keluarin semua. Ya. Karena itu kita mesti berjuang. Katakan sama-sama, berjuang. Mengalahkan yang paling berat itu keinginan daging kita. Itu namanya menyangkal di diri pengennya balas tapi enggak. Diri pengennya mengumbar hawa nafsu tapi enggak. Karena kita tahu apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Menabur dalam daging menuai kebinasaan. Ya. Jadi penghakiman dimulai dari siapa? Diri kita sendiri. Jadi mulai dari pulang dari tempat ini, saudara nggak usah lihat yang lain. Benahi diri kita dulu. Katakan sama-sama, benahi diri kita. Karena kita masing-masing akan bertanggung jawab di penghakiman terakhir nanti. Jadi sebelum nanti penghakiman terakhir, saudara harus terbiasa menghakimi dirimu sendiri. Karena rumah Allah adalah kita. Katakan sama-sama, kita. Dan kalau saudara menderita karena kehendak Allah atau karena kebenaran, firman Tuhan katakan itu adalah kasih karunia. Katakan sama-sama, kasih karunia. Jadi mindset kita diubah. Kok dibilang kasih karunia? Iyalah. Karena gak mungkin ada jalan menuju kemuliaan tanpa jalan salib. Di balik salib ada kemuliaan. Kita turut mengambil bagian dalam penderitaan Yesus, baru kita turut mengambil bagian di dalam kemuliaannya. Jangan cuma mau enaknya aja, tapi menderitanya gak mau. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Jadi memang itu jalan yang harus kita lalui, saudara. Itu yang harus kita lalui. Makanya saudara, kalau kita gak ngerti ini, orang Kristen mau puluhan tahun dia gak berubah hidupnya, sama aja. Halo? Dia gak tahu mau penderitaan karena kebenaran, karena kehendak Allah itu adalah kasih karunia. Karena sebentar lagi nanti Tuhan akan memuliakan kita, saudara. Ya, itu jalannya, nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain. Tuhan mau murnikan kita. Nanti kita akan lanjut ya. Tuhan mau murnikan saudara dan saya. Jadi kalau kita dengar suara Tuhan atau suara hati nurani kita, maka jangan keraskan hati. Katakan sama-sama, jangan keraskan hati. Amin. Jadi kalau Tuhan mulai menghakimi kita saat ini, bukan nanti,
Tuhan ingatkan, cepat bertobat. Jangan keraskan hati kita. Ya, 1 Petrus lagi slide-nya, 1 Petrus 4 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak, dalam kurung itu saudara sedikit sekali. Katakan sama-sama, sedikit sekali diselamatkan. Berarti ini orang-orang pilihan Tuhan, saudara, yang setia sampai akhir finish kehidupannya. Ya, Rasul Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Saudara, sedikit orang yang setia nggak bisa bertahan dalam penderitaan. Makanya Tuhan Yesus bilang bahwa nanti akhir zaman banyak orang yang murtad, tinggalin Tuhan. Yang kedua, mereka yang acuh tak acuh, dia tahu Tuhan tapi masa bodoh. Ya, masa bodoh. Bukan ateis. Kalau ateis kan nggak percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan tapi masa bodoh. Dia hidup menurut kehendak sendiri aja, nggak mau diatur, mau jalan sendiri. Saudara, itu keadaan manusia akhir zaman. Karena itu Tuhan katakan, saudara, sedikit sekali yang diselamatkan. Saya mau tanya, siapa yang mau diselamatkan? Angkat tangan. Harus melalui jalan yang sempit. Dibilang banyak orang yang nggak mau lewat jalan itu, nggak mau, saudara. Kenapa? Karena di situ ada harga yang mesti dibayar. Menderita karena kebenaran, menderita karena diizinkan oleh Tuhan untuk memurnikan iman saudara dan saya. Amin. Ya, saudara, mengapa orang benar sedikit sekali diselamatkan? Coba baca sama-sama, 2, 3. Karena Tuhan menuntut apa? Kekudusan sepenuhnya. Katakan sama-sama, kekudusan sepenuhnya. Termasuk apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Untuk bersekutu dengan Allah yang maha kudus. Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kamu harus kudus. Tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Ya, jadi karena Tuhan menuntut kekudusan sepenuhnya, roh, jiwa, dan tubuh. Saat kita percaya Yesus, maka roh kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Itu yang namanya lahir baru. Katakan sama-sama, lahir baru. Lahir baru. Dan itu nggak bisa dikerjakan oleh manusia. Itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Yang setuju katakan amin. Amin. Banyak orang, saudara, dia tahu kebenaran namun nggak mampu melakukan kebenaran. Karena mereka berusaha dengan kekuatannya sendiri. Yang kedua, karena mereka masih hidup yang lama. Yesus bilang apa? Anggur baru harus apa? Harus disimpan dalam kantong kulit yang baru. Kalau anggur baru disimpan dalam kantong kulit yang lama, maka kantong kulit itu akan pecah. Anggur itu terbuang, kantong kulit itu juga akan pecah. Artinya apa? Saudara tahu kebenaran Tuhan, tapi kalau saudara masih hatimu, hidupmu masih hidup yang lama, manusia lama, maka saudara yang ada adalah kemunafikan. Tetapi pada saat kita percaya Yesus, kita menerima percikan darahnya, penebusan darah Yesus di kayu salib. Kita percaya Yesus adalah Tuhan kita. Maka saudara, roh kita diubahkan menjadi roh yang baru. Yang setuju katakan amin. Dalam Yesaya 36 ayat 25 atau 26 dikatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Siapa yang berikan, saudara? Siapa yang berikan? Tuhan Yesus. Amin. Berarti hati kita sudah dikuduskan. Tetapi yang menjadi masalah adalah jiwa kita. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya.
Karena itu saudara, keselamatan itu adalah keselamatan jiwa. Katakan sama-sama, keselamatan jiwa. Amin. Amin. Keselamatan jiwa. Berarti untuk masuk dalam keselamatan jiwa, pikiran, perasaan kita, kehendak kita harus kudus. Itu perlu proses. Katakan sama-sama, proses. Amin. Sehingga pikiran kita pikiran Kristus, perasaan kita nggak lagi sensitif, nggak gampang lagi kita sakit hati, nggak gampang lagi kita dendam. Saudara, pikiran kita juga minta Tuhan kuduskan ya. Saudara, nggak pikiran kotor, pikiran sia-sia, pikiran cemar. Saudara, minta kuasa firman dan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari. Katakan sama-sama, dari hari ke hari. Nah, sekarang kita berjuang apa? Berjuang dengan jiwa. Ya. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Kehendak kita harus taklukkan pada kehendak Tuhan. Amin. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak lagi hidup semaunya dewek, saudara. Tapi dia mau menundukkan diri kepada kebenaran. Katakan sama-sama, menundukkan diri pada kebenaran. Menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Ya. Nah, saudara, bagaimana jiwa, perasaan, dan kehendak kita? Terus slide-nya. Slide. Jiwa, yaitu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak kita dapat kudus. 1 Petrus 1 ayat 22. Ya, kita mundur ke belakang. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada apa? Kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, di sini dikatakan karena kamu telah menyucikan dirimu. Ya, di dalam terjemahan yang lain katakan karena kamu telah menyucikan jiwamu. Ya, menyucikan jiwamu oleh ketaatan pada kebenaran. Berarti bagaimana pikiran kita, ya, perasaan kita, keinginan atau kehendak kita dapat dikuduskan, yaitu dengan taat pada kebenaran. Katakan sama-sama, taat pada kebenaran. Saat kita emosi, saudara, pengen balas. Perasaan kita kan emosi kan, tapi Tuhan bilang nggak boleh. Berarti itu namanya menundukkan diri. Katakan sama-sama, menundukkan diri. Walaupun kita punya kemampuan untuk membalas. Saudara, beda antara kuda liar dengan kuda yang telah jinak. Ya, kuda yang jinak kekuatannya sama gak dengan kuda liar? Sama. Betul apa enggak? Betul ya? Kalau kuda liar dia bisa, kekuatannya dia bisa dijinakkan enggak? Nggak bisa. Tapi kalau kuda yang sudah dijinakkan, saudara, dia punya kekuatan yang sama, dia bisa balas. Tapi dia bisa dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Firman Tuhan. Katakan sama-sama, firman Tuhan. Amin. Coba kiri kanan. Gak boleh sakit hati. Ya, gak boleh membalas. Lagi ya. Gak boleh egois. Kan keinginan kan menaklukkan keinginan kita sendiri, saudara. Egois, saudara. Betul? Ya, gak boleh. Ya, gimana di surga ada orang-orang yang egois, saudara? Jadi saya pelajari kalau orang yang dekat dengan Tuhan, dia semakin sedikit memikirkan dirinya sendiri. Gimana orang yang egois dibilang saya pasti masuk surga? Halo? Contoh teladan kita siapa sih? Tuhan Yesus. Dia rela kok menderita karena kebenaran buat saudara dan saya. Kalau Tuhan egois, saudara, pada saat dia berdua di Taman Getsemani, dia akan melarikan diri. Tapi
Tuhan berkata, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Saudara mau menundukkan diri akan. Saya percaya kalau saudara sudah lahir baru, saudara tahu kebenaran. Betul apa enggak? Tapi masalahnya kan diri kan? Selalu gagal maning kan? Betul apa enggak? Karena ego kan? Karena mau jalan sendiri. Karena itu memang saudara, Tuhan bilang sedikit sekali orang yang diselamatkan. Karena tidak mau tunduk. Iya, nggak mau tunduk. Kita sebut Yesus Tuhan, tapi kita nggak mau tunduk. Sementara kita jalan sendiri, saudara. Ya, nah, saudara, dikatakan kita harus mentaati firman. Ya. Nah, saat kita mentaati, jiwa kita mulai menolak, saudara. Nggak bisa. Karena itu sedikit orang yang rela menderita karena kebenaran. Saya mau tanya, saudara mau menderita karena kebenaran? Amin. Angkat tangan, jangan cuma amin. Menderita karena kehendak Allah? Amin. Sebelah kiri kanan, jangan lagi menderita karena dosa. Ya. Kalau karena dosa mesti apa? Bertobat. Yang harus dihakimi siapa? Kita sendiri. Nih, langsung diri sendiri. Kalau kamu dengar suara Tuhan, cepat bertobat. Hakimi diri kita dulu sebelum kita menghadapi penghakiman terakhir. Itu yang sangat-sangat saudara menakutkan kita. Kalau kita belum beres hidup kita. Betul apa enggak? Karena itu kita mesti bereskan. Di mana? Sini. Kapan? Sekarang. Kenapa mesti sekarang? Karena besok belum tentu ada kesempatan. Makanya Tuhan bilang, jika hari ini kau dengar suara Tuhan, jangan kerasin hati. Kenapa? Karena besok belum tentu kita punya kesempatan. Amin. Jangan sia-siakan kesempatan, saudara. Ya. Nah, saudara, Tuhan berjanji bagi mereka yang rela menderita karena kebenaran. Apa janjinya? Matius 5 ayat 10. Coba kita baca di sini. Ya. Ya. Matius 5 ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yuk. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya atas sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, mereka yang mempunyai kerajaan surga. Nah, siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau menderita karena kebenaran? Betul. Rela bayar harga. Seperti Tuhan Yesus. Mau tunduk sama Tuhan. Nah, saudara, puji Tuhan. Karena itu kita mesti berjuang, menaklukkan keinginan daging kita di bawah kuasa Tuhan. Kalau nggak mampu, teriak aja sama Tuhan. Tuhan, kasih saya kemampuan. Yang penting saudara mau berubah, saya mau berubah. Amin. Ya, kalau dengan kekuatan kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Ya, saudara, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Dibilang apa? Berbahagia. Ya, ini luar biasa pengajaran Tuhan Yesus. Orang dunia nggak bisa terima ini, saudara. Kok orang dianiaya dibilang berbahagia? Yang ada kita balas dia kan? Betul apa enggak? Benar. Ya. Ayat 11, 23, berbahagia lagi, saudara. Berbahagia karena aku kamu dicela. Kok dibilang dicela bahagia? Kalau saudara dicela gimana? Hah? Balasnya lah. Balasnya. Betul apa enggak? Betul. Makanya Tuhan bilang berjuanglah. Saat murid bilang sedikitkah yang diselamatkan? Tuhan nggak bilang sedikit atau banyak, tapi Tuhan bilang berjuanglah. Berjuanglah. Amin.
Amin. Saudara mau berjuang? Musuh yang paling besar itu siapa, saudara? Oh, pinter, diri sendiri. Jadi bukan orang lain, saudara. Coba lihat, oh ini musuhnya kita sendiri sebetulnya. Yang harus kita taklukkan di bawah kehendak Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Jangan jadi kuda liar lagi, tapi kuda yang jinak, saudara. Amin. Coba kiri kanan, jadi kuda yang jinak, saudara. Amin. Yang bisa dikendalikan. Jangan lihat ya. Yang kendaliin siapa? Oke. Tuhan, saudara. Amin. Amin. Yang kendaliin itu Tuhan, saudara. Kekuatannya sama. Amin. Bisa balas lebih dari itu, bisa. Tapi kenapa nggak lakukan? Karena sudah dikendalikan oleh kuasa firman dan Roh Kudus, saudara. Yang menuntun kita dalam kebenaran. Taat pada kebenaran. Ya, pada firman dan Roh Kudus. Dianiaya dan kepadamu difitnah. Kalau kamu difitnah gimana responnya? Bahagia? Hah? Kalau kamu makanya Tuhan bilang sedikit sekali yang diselamatkan, sedikit sekali yang mau rela bayar harga. Ya, kayak memang penghakiman dimulai dari mana? Rumah. Kenapa di rumah Tuhan banyak orang yang belum dewasa? Ke gereja, tapi dosa jalan terus. Betul apa enggak? Benar. Firman Tuhan enggak akan perubahan, cuma dengar kuping kanan, keluar kuping kiri. Enggak berguna. Kenapa? Enggak mau diajar. Masih keras hati. Mau jalan sendiri. Ya, karena itu kalau Tuhan bicara, saudara, kalau kamu dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Katakan sama-sama, jangan keraskan hati. Ya, nggak boleh keras hati. Ayat ke-12 kita baca sama-sama. Udah berbahagia, di sini bilang bersukacita dan bergembira lagi, saudara. Ayo 12 sama-sama. 2, 3. Bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, sebelum kita ada nabi-nabi dulu yang mengalami hal yang sama. Makanya Tuhan bilang berbahagia dan bergembira. Kenapa? Karena upahmu besar di surga. Kenapa kita bisa bertahan dalam penderitaan? Karena upahmu besar di surga. Katakan sama-sama. Karena apa? Upahmu besar di surga. Ya, karena ada upah. Itu yang membuat kita bisa bertahan dalam penderitaan. Ya, yuk terus lagi slide-nya. Nah, ini tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Karena dikatakan penghakiman dimulai dari mana? Rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Ya. Nah, saudara, di rumah Tuhan itu ada pemimpin. Kenapa pemimpin? Karena pemimpin itu membawa dampak besar bagi orang yang dipimpinnya. Baik dampak positif maupun dampak negatif. Ya. Jadi pemimpin yang tertinggi adalah gembala, saudara. Ya, saya. Kalau saya nggak benar, wah itu dampaknya ke bawah luar biasa, saudara. Saya nggak habis pikir kalau ada teman saya dulu, dia masih bisa berdiri di mimbar padahal dia sudah berzina, saudara, dengan teman pelayanan, satu pelayanan. Sampai akhirnya Tuhan bongkar, saudara. Dan dipermalukan. Ya. Jadi lebih baik kita bongkar, saudara, hidup kita sekarang daripada nanti di penghakiman terakhir Tuhan bongkar. Bahkan apa yang tersembunyi dalam batin Tuhan bongkar semua. Amin. Ya. Siapa pemimpin? Gembala, ya, pemimpin komsel, ya, nanti akan didoakan, ya, pemimpin komsel wilayah, ya, itu pemimpin itu bawa dampak besar. Makanya jemaat itu ada yang, saudara, pemimpin jadi pelayan Tuhan bisa jadi batu sandungan. Dia melayani Tuhan aja kayak gitu hidupnya, udah gak usah gereja. Apalagi itu baru pelayan Tuhan, ya. Ya memang gembala pelayan Tuhan juga, apalagi gembala, ya. Ya. Nah, Maleakhi 3 ayat yang ketiga, coba kita baca sama-sama.
Maleakhi 3 ayat yang ketiga. Yang sudah ketemu katakan amin atau saudara baca di depan. 2, 3. Ia akan duduk seperti apa? Orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi. Siapa orang Lewi? Pelayan. Yang mulai ditahirkan siapa? Pelayan Tuhan. Kenapa? Karena pelayan Tuhan ini membawa dampak nanti ke bawah yang besar, saudara. Ya, kalau dia hidupnya nggak berubah, dia dampak negatif semua. Ya. Terus menyucikan mereka seperti apa? Emas dan seperti perak. Jadi kalau disucikan itu dengan apa, saudara? Katakan sama-sama, dengan api. Supaya apa? 2, 3. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saya mau tanya, saudara siap dimurnikan oleh Tuhan dengan api, dengan berbagai masalah, penderitaan, ya, siap dimurnikan oleh Tuhan? Amin. Ya, saudara, sehingga saudara imanmu iman yang murni. Ke gereja, oh kamu harus ke gereja nanti kamu diberkati. Oh banyak orang yang pada gereja karena pengen diberkati, saudara. Begitu kenyataannya dia nggak diberkati, mereka kecewa dan tinggalkan Tuhan. Betul apa enggak? Kamu ke gereja nanti usahamu diberkati, daganganmu diberkati. Kalau dimalas gimana mau diberkati Tuhan? Betul apa enggak? Ngajarin seperti itu. Rajin, tanggung jawab, jujur, setia dalam hal yang kecil. Amin. Ngajarin kalau ngikut Tuhan harus rela bayar harga. Kalau yang kita menderita aja kita mau terima karena kita mengasihi Tuhan, maka saudara apa? Kita akan jadi kuat. Apalagi diberkati Tuhan, weh, bersyukurnya luar biasa. Kita menderita aja bisa bersyukur. Betul apa enggak? Ku mau selalu bersyukur, senantiasa. Wah, menderita aja bisa bersyukur, apalagi Tuhan berkati kita, bersyukurnya lebih lagi. Amin. Saudara siap dimurnikan dengan api. Amin. Dikatakan ia akan duduk seperti orang memurnikan, yaitu Tuhan, dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti apa? Emas dan seperti perak dengan api. Supaya apa, saudara? Menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Apa itu? Ayo slide-nya lagi. Korban yang benar dari orang Lewi. 2, 3 kita baca slide-nya yang berikutnya. Yuk, korban yang benar. Tujuannya adalah supaya mereka menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Terus slide-nya. Yuk, 2, 3. Korban yang benar dari orang Lewi atau perempuan adalah persembahan tubuh yang apa? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kalau pelayan Tuhan hidupnya kudus, hidupnya benar, apalagi gembala saudara hidup kudus dan benar, semua pasti ngikut saudara. Amin. Yang bahaya kalau pemimpinnya gak benar, waduh, yang sedih itu pengikutnya, saudara. Betul apa enggak? Kalau pemimpinnya sesat, semua sesat. Ya. Ada pemimpin yang bilang, kamu mesti jual semuanya, Tuhan udah mau datang. Dia jual semua, kulkas dia jual, saudara, televisi dia jual. Itu ada di jemaat kita, saudara. Saya kunjungan, bilang ini ngajarinnya gak benar. Ya, sehingga dia cuma malas-malas nunggu Tuhan Yesus datang. Dia jual semua.
malas kerja. Bilang itu sesat. Yang kesian siapa? Yang kesian itu adalah pengikutnya. Betul apa enggak? Yang kedua, ngajarin lagi. Setiap orang tuh ada malaikatnya masing-masing. Dikasih nama nih, malaikat ini namanya, ini malaikat ini, malaikat ini, malaikat ini, saudara. Aduh, jadi sesat. Tapi kemudian yang berikutnya membedakan. Kalau orang kaya, saudara, wah, diperhatikan sekali. Tapi kalau orang miskin, kurang diperhatikan. Nah itu ada buah-buahnya yang kelihatan. Lihat kehidupannya. Tuhan bilang, nggak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi dari perbuatan-perbuatannya kamu mengenal mereka. Karena itu saudara, pemimpin-pemimpin pelayan Tuhan harus jadi contoh. Sama-sama 2, 3. Pelayan Tuhan harus apa? Hidup kudus dan hidup benar. 2, 3. Hidup kudus dan hidup benar. Karena yang pertama dihakimi siapa? Kita sendiri. Orang Lewi itu, orang Lewi. Siapa? Kamu main musik bisa, WL bisa, bawa firman bisa, tapi hidupmu gak benar. Wah, Tuhan bilang ini yang pertama-tama dihakimi. Ya. Pemimpin sebagai penyalur anugerah Allah, maka banyak orang akan menjadi kudus. Kalau pemimpin kudus, maka semua akan kudus. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena itu saudara harus benar-benar pilih, ya, gereja yang pengajarannya benar. Yang kedua, pemimpinnya hidup benar dan kudus. Dari mana bisa tahu? Buahnya. Kalau buahnya, jemaatnya hidupnya masih duniawi semua, saudara. Pengajarannya selalu gak jauh dari uang, saudara, hamba uang. Itu gak akan mengubah. Betul apa enggak? Hanya berkat jasmani. Memang kita perlu berkat jasmani, tapi yang paling utama adalah perubahan hidup kita, saudara. Kalau kita hidupnya berubah, pasti Tuhan berkati. Dan berkat itu tidak membuat kita jatuh dalam dosa, saudara. Amin. Ya, terus slide. Malaikat 3 ayat yang keempat. Ayo, 2, 3. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari yang dahulu dan seperti tahun-tahun yang sudah. Ya, saudara, kalau udah Lewi, ya, kan di Israel ada 12 suku kan, betul apa enggak? Kalau Lewi itu sebagai pelayan Tuhan, ya. Maka kalau Lewinya udah dimurnikan, saudara, maka dikatakan bahwa Yehuda yang di bawahnya dan Yehuda yang di Yerusalem, ya, Yerusalem itu bukan suku, ya, maka persembahan Yehuda di Yerusalem, ya, akan menyenangkan hati Tuhan. Ya, kata Yehuda berarti memuji. Katakan sama-sama, memuji. Jadi akibat dari orang Lewi atau pelayan Tuhan yang sudah ditahirkan dan dimurnikan, maka persembahan pujian yang dinaikkan kepada Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Katakan sama-sama, menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara belum bertobat, belum beres, duduk berdiri di mimbar ini, pujian saudara bukan menyenangkan hati Tuhan. Atau saudara di bangku masing-masing, saudara memuji Tuhan tapi hidupmu belum beres, itu bukan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kita harus bereskan lebih dahulu. Katakan sama-sama, bereskan lebih dahulu. Amin. Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Ada orang-orang yang memuji Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Makanya jangan saudara pikir dalam gereja semuanya diselamatkan. Tidak. Orang yang memuji Tuhan tapi hatinya masih duniawi, enggak selamat. Halo? Setuju? Setuju. Puji Tuhan, pengajarannya cukup lumayan keras, saudara. Amin.
Ya jangan selalu bilang, si orang Kristen pasti selamat. Nanti dulu, lihat buahnya. Kamu mau menderita bagi kebenaran kan? Oh nggak bisa, nggak bisa. Wah, saudara, itu namanya keras. Dan hidupnya nggak pernah berubah, saudara. Tapi kalau mau berusaha, berjuang, ya Tuhan, saya gagal saat ini, tapi saya mau coba lagi Tuhan. Ampuni dosa. Mulai menghakimi diri sendiri. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kok saya orang gitu? Kok terpancing ya Tuhan? Kok kata-kataku jahat? Kok kata-kataku kotor? Ya. Dan jangan pernah membenarkan diri. Kalau kita membenarkan diri, nggak akan pernah berubah. Amin. Kita harus meratapi diri kita sendiri. Yang harus kita ratapi adalah diri sendiri. Amin. Kenapa kok saya sangat sulit berubah? Mungkin karena kesombonganmu, karena kekerasan hatimu yang gak mau bertobat. Mulai hakimi diri kita sebelum kita menghadap tahta pengadilan Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Kita akan berdoa. Kita nyanyikan pujian. Kita bangkit berdiri besar dan ajaib. Sebelumnya yang komsel boleh, pemimpin komsel wilayah Pak Dedi, Pak Handoko, Pak Eko. Yuk kita doakan. Yang lainnya boleh angkat tangan, kita doakan. Kita sudah bagi komsel wilayah per wilayah. Dan ini adalah boleh Pak Eko, Pak Handoko sama Pak Dedi, pemimpin komsel. Ya, nanti kita adakan, saudara, selain komsel keluarga sebulan sekali, komsel wilayah juga kita mulai sebulan sekali. Jadi selama sebulan ada 2 kali pertemuan komsel keluarga, dan yang kedua adalah komsel wilayah. Kalau komsel wilayah di wilayah terdekat, ini pemimpinnya Pak Eko, Pak Dedi, dan Pak Handoko. Kita mau angkat tangan kita berdoa bagi mereka. Terima kasih. Boleh berlutut? Berlutut, yuk kita doakan. Oh ya, koordinator Bu WB, koordinator. Ya, koordinator. Nanti Bu EB akan mengkoordinir semuanya, ya. Dan bersama saya kita akan, saudara, mulai Tuhan. Yuk kita akan berdoa. Bapa di surga, kami berdoa buat Pak Handoko. Tuhan yang urapi dia sebagai Lewi, pelayan Tuhan yang siap dimurnikan, yang siap dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Siap bayar harga. Karena upah kami besar di surga, ya Tuhan. Karena itu kami berdoa, biar Tuhan yang pimpin dan sertai dalam pelayanan yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan, ya Tuhan, yang berada di wilayahnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati seluruh keluarganya, menjadi contoh dalam kehidupan keluarga, dan juga dapat mengembalakan yang berada di bawahnya, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan turun atasnya. Demikian juga buat Pak Eko. Berdoa ya Tuhan, Engkau yang memakai hidupnya menjadi alat berkat dalam tangan-Mu. Berikan kemampuan, ya Tuhan, hikmat daripada setiap pemimpin-pemimpin kelompok sel. Hati seperti hati-Mu, ya Tuhan, memiliki tanggung jawab untuk menjadikan setiap pengikutnya menjadi seperti Yesus. Dan dimulai dari Lewi, dimulai dari kami para pelayan Tuhan yang rela membayar harga, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat Pak Dedi, wilayah yang dibawanya. Tuhan berikan hikmat yang daripada-Mu, hati yang mengasihi, ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, biarlah pelayanan yang Tuhan percayakan, jemaat boleh semakin dewasa, menjadi seperti Yesus. Dan dimulai dari Lewi, yaitu kami pelayan Tuhan. Ini tanggung jawab kami, ya Tuhan, di hadapan Tuhan. Berikan kemampuan, berikan hati yang melayani. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa buat WB. Tuhan
Tuhan pakai hidupnya, keluarganya, Tuhan pakai semua melayani Tuhan. Sebagai pemimpin yang nanti membawai para koordinator, memimpin komsel wilayah, berikan hikmat daripadamu, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, terbeban, supaya jiwa-jiwa di tempat ini semakin dewasa, semakin menjadi seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan Tuhan turun atas kami. Kami serahkan pelayan-pelayan Tuhan ke dalam tangan-Mu, yang siap dimurnikan ya Tuhan, yang siap diproses dan dibentuk oleh Tuhan, karena mereka lebih dahulu harus menjadi seperti Yesus, agar pelayanan mereka boleh diberkati, membawa dampak, mendewasakan. Demikian juga kami para jemaat-Mu, biar kami juga Tuhan masuk di dalam komsel wilayah, bertumbuh bersama, menjadi seperti Yesus, punya hati yang lapar haus akan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin mendekat. Biar kami mau diarahkan, kami mau dibimbing, kami mau dibentuk, mau digembalakan ya Tuhan. Bukan sekedar kami datang beribadah, tapi kami masuk dalam komsel wilayah, komsel keluarga, sebagai satu keluarga Allah yang saling menasihati, yang saling dibentuk ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan turun atas mereka. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh kembali masing-masing. Pak Eko tetap bersama. Boleh. Kita akan masuk perjamuan kudus. Besar dan ajaib. Kami berdoa buat perjamuan kudus. Kuduskan perjamuan ini, menyatu dalam kematian-Mu dan menyatu dalam kebangkitan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Coba. Kau Raja
kita masuk dalam perjamuan kudus, kita telah menyanyikan bahwa Yesus adalah Raja segala Raja. Biarlah saudara dan saya menundukkan diri kepada Tuhan untuk kita boleh melakukan kehendak-Nya di dalam hidup saudara dan saya. Menaklukkan jiwamu, pikiran, perasaan, dan kehendakmu kepada kuasa firman dan Roh Kudus. Kepada Tuhan, Dia Raja segala Raja yang berdaulat dalam hidup saudara dan saya. Biarlah kehendak Dia yang jadi dalam hidup saudara dan saya. Biarlah yang menjadi kesukaan kita adalah melakukan kehendak Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sucikan dan kuduskan kami. Saudara, kalau saat ini kau dengar suara Tuhan, kalau ada dosa yang masih tersembunyi di dalam batin, segera akui. Segera akui dan tinggalkan itu. Firman Tuhan katakan, jika engkau mengaku dosa, Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosamu. Saudara, minta kemampuan Tuhan untuk engkau berjalan di dalam kehendak Dia, hidup dalam kebenaran-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara boleh berdoa masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kita angkat roti dan kepala. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan, Amin. kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita angkat kedua tangan kita bagi Rajaku yang duduk di atas tahta. Hanya bagi Tuhan.
kebenaran, oleh karena kehendak-Mu, karena upah kami besar di surga. Kami mau diproses dan dimurnikan, kami mau dibentuk oleh-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mempersembahkan kehidupan kami yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Dan itu dimulai daripada kami ya Tuhan. Biar kami setiap saat menghakimi diri kami sendiri, supaya kami boleh sadar akan dosa-dosa kami dan cepat berbalik kepada-Mu ya Tuhan. Jikalau kami mendengar suara-Mu pada hari ini, kami tidak mau mengeraskan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, saudara angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara berdoa masing-masing, bersyukur kepada Tuhan.